Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Semoga virus yang selama ini ada di Indonesia, yaitu virus corona, semoga segera menghilang dan semoga pada sehat semuanya, agar PJJ yang sekarang digantikan dengan pembelajaran offline. Artinya kita sudah bisa masuk ke sekolah. Semoga doa-doa kalian diijabah sama Allah dan Allah mengabulkan permintaan kita. Virusnya akan hilang biar kita bisa masuk ke sekolah. Berdoa mulai. Berdoa selesai, mari kita lanjutkan ke pembelajaran seni rupa 2 dimensi. Dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi, perlunya untuk mengetahui mengenai tentang bahan dan medianya. Lantas, apa saja bahan dan media untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi? Yang pertama, bahan. Bahan adalah zat yang digunakan untuk melukis, sedangkan media adalah tempat untuk dapat menangkan pemikiran imajinasi untuk dapat melukis. Artinya, kalau bahan itu seperti pensil, seperti cat warna, itu bahan. Kalau medianya itu media yang akan digoreskan, misalnya kertas, dinding, meja. Kalau seperti pernah kalian gabut gitu ya di sekolah, urek-urek atau coret-coret meja pakai tip X. Nah, itu juga namanya melukis. Tip X-nya itu bahannya, mejanya adalah medianya. Sudah paham ya, bisa membedakan antara bahan dan media. Media terdiri dari bahan dan media dalam karya seni rupa 2 dimensi adalah sebagai berikut. Nah, ini bahannya ya. Yang pertama adalah pensil. Seperti ini. Udah pernah lihat pensil ya? Soalnya juga kalian sudah melakukan setiap hari dalam pembelajaran. 2. Konte. Konte ini untuk menulis. Pensil warna. Krayon, pena atau bolpen, cat air, seperti ini ya, cat minyak. Nah, adapun prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa 2 dimensi adalah sebagai berikut. 1. Prinsip kesatuan atau unity adalah prinsip yang menginginkan agar semua unsur dalam seni rupa 2 dimensi saling berpadu membentuk komposisi yang indah. 2. Prinsip keselarasan adalah prinsip yang menghendaki adanya harmoni dari unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. 3. Prinsip penekanan adalah prinsip yang berkaitan dengan pengulangan secara teratur satu ataupun lebih unsur pada karya seni rupa 2 dimensi. 4. Prinsip gradasi adalah prinsip seni rupa yang berkaitan dengan susunan warna yang berdasar pada tingkatan tertentu. 5. Prinsip kesebandingan atau proporsi adalah prinsip yang berkaitan dengan keteraturan serta penyesuaian wujud karya seni. 6. Prinsip komposisi adalah prinsip yang berkaitan dengan pengaturan dari unsur seni rupa 2 dimensi sehingga menjadi serasi dan nampak menarik. 7. Prinsip keseimbangan adalah prinsip yang berkaitan dengan kesan pada susunan dari unsur seni rupa 2 dimensi yang seimbang. Itu adalah prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Ada 7. Bisa kalian pause untuk membacanya lebih lanjut atau lebih memahami ke-7 prinsip karya seni rupa 2 dimensi. Sebelum kita melihat sebelum kita lanjutkan pembelajaran seni rupa 2 dimensi, untuk tugas hari ini kalian akan
mencari contoh-contoh aliran seni rupa dua dimensi. Ini nanti saya akan jelaskan aliran seni rupa dua dimensi. Ada 20 aliran seni rupa dua dimensi. Dan tugas kalian mencari contoh di internet ke 20 aliran seni rupa dua dimensi. Masing-masing aliran cukup satu contoh saja. Bisa dijadikan PDF atau di Word, terserah, bebas. Yang penting ada judul alirannya dan contoh alirannya. Kita lanjutkan ke aliran seni rupa dua dimensi. Aliran seni rupa yang pertama adalah aliran seni rupa naturalisme. Naturalisme di dalam seni rupa adalah usaha menampilkan objek realistis atau realistis dengan menekankan setting alam. Untuk ciri-ciri aliran seni rupa naturalisme adalah wujudnya sama persis sesuai dengan realnya yang dilihat oleh mata kita. Jadi seperti memfoto objek, cuma fotonya itu menggunakan lukisan. Ini contohnya ada di samping. Ini contoh aliran seni rupa naturalisme, ada air terjun ini ya. Nah, seperti ini. Terus lanjut. Aliran seni rupa realisme. Realisme di dalam seni rupa adalah usaha menampilkan subjek dalam suatu karya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari tanpa tambahan embel-embel atau interpretasi tertentu. Untuk ciri-ciri aliran seni rupa realisme ada di penggambaran objek harus sangat diperhatikan dan detail. Khususnya untuk menciptakan kesan dan suasana dari objek tersebut. Kebanyakan aliran realisme mengambil objek seperti manusia ataupun hewan dengan ekspresi yang terlihat hidup. Nah, ini ya contohnya kegiatan jual beli di pasar. Jadi lukisannya itu realisme, menampakkan kegiatan sehari-hari tapi objeknya manusia atau hewan. Aliran seni rupa romantisme. Romantisme dalam seni rupa adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis, teatrikal dan memiliki suasana seperti dalam mimpi. Kebanyakan juga aliran ini mengambil objek manusia seperti objek pria dan wanita dalam situasi yang penuh dengan romantisme. Ini contohnya ya. Lanjut. Aliran seni rupa impresionisme. Impresionisme dalam seni rupa adalah aliran yang mengusung keakuratan warna pada pencahayaan objek yang dilukis berdasarkan teori proses terjadinya warna melalui sapuan kecil namun berwarna. Ciri-ciri aliran seni rupa impresionisme adalah objek yang digambarkan tanpa memperlihatkan detail yang khusus dan cenderung kabur atau blur. Ini contohnya, jadi dia cuma dikuas-kuaskan di media. Jadi goresannya itu seperti hanya kuas yang digoreskan ke media, tidak diperhalus. Aliran seni rupa ekspresionisme. Ekspresionisme dalam seni rupa adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni merupakan sesuatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Seniman memiliki cara pandang tersendiri dari apa yang pernah dilihatnya di alam, lalu diekspresikan pada karyanya. Singkatnya, ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari jiwa. Jadi, aliran seni rupa ekspresionisme ini tergantung imajinasi si pelukis, tidak melihat atau tidak meniru di alam. Yang pernah dia lihat atau yang ada di benaknya itu dituangkan ke dalam lukisan. Jadi bebas gitu ekspresinya. Lanjut, aliran seni rupa fauvisme. Fauvisme dalam seni rupa adalah aliran yang menekankan kualitas unsur-unsur seni rupa seperti garis, bentuk, dan warna yang kuat di atas nilai-nilai realistis yang masih dipertahankan oleh impresionisme. Bisa dikatakan aliran ini merupakan versi yang lebih radikal daripada impresionisme. Fauvisme menggunakan gaya yang mirip impresionisme namun menolak ide dasar peniruan alam tersebut.
Ciri-ciri aliran seni rupa fauvisme adalah wujud yang digambar tidak terlalu penting. Keliaran gambar sangat ditonjolkan dan memiliki warna yang imajinatif. Nah, yang dimaksud lebih radikal daripada impresionisme. Kalau impresionisme tadi kan sesuai imajinasi si pelukis, cuma dia lebih nyata gambarnya, tidak direka-reka. Kalau fauvisme itu lukisan yang terserah apapun yang ada di pemikiran si pelukis. Misalnya seperti ini. Ada orang di ruangan, tapi ruangannya itu digambar ada motif-motifnya, ada salur-salur seperti dedaunan. Nah, itu terserah si pelukis apa yang akan dilukis, itu terserah mereka. Makanya dikatakan tadi lebih radikal. Lanjut. Aliran seni rupa kubisme. Kubisme dalam seni rupa adalah seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur di dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Aliran ini juga seakan memecah gambar melalui penyederhanaan objek hingga menyerupai bentuk geometris. Objek yang digambar biasanya manusia dan hewan dengan background alam atau bangunan. Seperti kubisme gitu ya, geometris dia bentuknya. Ini contohnya. Ini bentuk kucing, cuma lukisannya seperti kubisme, tidak digambarkan detail seperti kucing. Aliran seni rupa futurisme. Futurisme dalam seni rupa adalah aliran yang sangat menekankan keindahan gerak, garis, visual, dan warna sebagai aliran seni rupa. Antikubisme yang dikatakan statis. Ciri-ciri aliran seni rupa futurisme adalah objek yang digambarkan dalam bentuk sedang bergerak, sehingga memiliki gerak bayang di sekitarnya. Nah, seperti ini ya. Kalau di foto itu kalian memfoto blur gitu. Nah, seperti dia menoleh ini ya, wanitanya ya, contohnya ya. Nah, itu namanya aliran seni rupa futurisme. Aliran seni rupa dadaisme. Dadaisme dalam seni rupa adalah aliran yang tidak ingin membuat suatu karya indah secara fisik, namun bermuatan kritik tajam, pesan perdamaian, hingga ungkapan provokatif terhadap kaum negatif yang memberikan dampak buruk kepada manusia. Ciri-ciri aliran seni rupa dadaisme adalah gambar suatu objek cenderung berbau kekerasan, kasar, dan bersifat kritikan, sindiran, ataupun pelesetan. Ini contohnya, sedang berperang ini ya, contohnya. Kita lanjut. Aliran seni rupa surrealisme. Surrealisme dalam seni rupa adalah aliran yang menghadirkan kontradiksi antara mimpi dan realita menjadi nyata dalam gambar yang memperlihatkan objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi, seperti dalam mimpi atau alam bawah sadar. Ciri-ciri aliran seni rupa surrealisme dalam penggabungan antara dua objek nyata yang berbeda wujud dan terkesan aneh. Jadi ini ya. Ini contoh dari seni rupa surrealisme antara mimpi dan kenyataan. Jadi dia itu menggambarkan mimpinya dituangkan di dalam lukisan. Aliran seni rupa konstruktivisme. Konstruktivisme dalam seni rupa adalah aliran seni yang cenderung memberikan penekanan kuat terhadap penggambaran objek seni rupa yang berbentuk bangunan. Objek dalam aliran ini bisa berupa bangunan kuno, klasik, modern, atau bangunan apapun. Jadi seni rupa konstruktivisme itu seni rupa yang lukisannya itu berbentuk bangunan. Itu ya. Kita lanjut. Aliran seni rupa abstraksionisme. Abstrak ini ya. Abstraksionisme dalam seni rupa adalah aliran yang menggunakan bentuk dan warna dalam cara non-representasional. Aliran ini juga dikenal aliran yang menghindari peniruan objek secara mentah, memberikan sensasi keberadaan objek dan menggantikan unsur bentuk dan porsinya. Abstrak ini ya. Cuma abstrak juga ada artinya. Kalau sebagai penikmat seni mesti tahu ini abstrak ini gambarannya seperti apa. Aliran seni rupa populer atau art atau pop art. Ini sudah sering kalian lihat ya.
Pop art dalam seni rupa adalah aliran yang menggambarkan sebuah budaya yang lebih berkaitan dengan hiburan, komersial, dan sifatnya non-formal. Ciri-ciri aliran seni rupa pop art adalah sebagai besar berupa seni rupa karikatur yang menggambarkan kritik, humor, ataupun sindiran. Biasanya objek berupa manusia yang digambarkan secara perspektif lain. Nah, seperti ini ya pop art. Nah, udah pernah lihat ya. Aliran seni rupa pointillisme. Pointillisme dalam seni rupa adalah aliran yang menggambarkan sebuah objek menggunakan titik-titik saat dilihat dari jarak tertentu. Titik-titik pada lukisan pointillisme benar-benar tercampur dengan titik lainnya. Ini seperti ini, titik-titik gitu ya untuk melukisnya ya. Terus lanjut, aliran seni rupa neoklasik. Neoklasik dalam seni rupa adalah aliran seni rupa yang bersifat klasik, objektif, dan rasional. Aliran seni rupa ini muncul pertama kali setelah pecahnya revolusi Prancis. Objek yang digambar pada aliran ini biasanya berlatar istana, sentris, dan akademis. Seperti ada di kerajaan ya. Aliran seni rupa primitif. Primitif dalam seni rupa adalah aliran yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan gaya penggambaran primitif di dinding goa-goa. Ciri-ciri aliran seni rupa primitif adalah objek yang digambar berupa manusia, hewan, dan tumbuhan dalam bentuk garis sederhana. Detail tidak ditonjolkan, hanya penggambaran minimalis berupa garis sederhana. Jadi gambar-gambar yang ada di goa-goa itu yang pernah dilihat oleh pelukis digambarkan di sebuah media kanvas atau kertas. Aliran seni rupa pittura metafisika. Ini yang selanjutnya ya. Pittura metafisika dalam seni rupa adalah aliran di mana objek diperlihatkan melalui goresan maupun sentuhan metafisika. Jadi seperti ada ruangan metafisika yang seperti ini turun ini ya, ada turunan ini. Nah, seperti ini contohnya. Itu menggunakan teknik metafisika atau aliran metafisika yang berbentuk seperti di dalam lukisan tuh ada kayak ruangan menggambarkan sebuah ruang kayak gitu. Ada ketinggian ini ya, ada seperti imajinasi seperti ruangan, ada ruangan di dalam lukisan. Ada ruangannya ini gitu ya. Lanjutnya, aliran seni rupa optik. Optik dalam seni rupa adalah aliran yang memperlihatkan objek manipulasi visual yang bisa menipu penglihatan mata. Ciri-ciri aliran seni rupa optik adalah objek yang digambar hanya berupa bidang, garis, ataupun objek yang hanya berwarna hitam putih. Gambar memiliki bentuk sederhana dan tidak mempunyai detail yang rumit. Nah, sebenarnya aliran seni rupa optik. Jadi kalau kalian jauhkan HP kalian, dekatkan mata kalian itu seperti bergerak. Nah, itu seni rupa optik. Dia seperti berjalan gitu ya. Hanya kiasan mata padahal itu tidak bergerak. Nah, itu seni rupa optik. Ini kayaknya yang terakhir nih. Aliran seni rupa gotik. Gotik dalam seni rupa adalah aliran yang memperlihatkan suatu objek dengan garis tebal dan bentuk ramping serta menekankan sesuatu berdasarkan pemilihan warna. Ciri-ciri aliran seni rupa gotik adalah objek yang digambarkan biasanya adalah tokoh suci, raja, ratu, ataupun kesatria. Biasanya lukisan ini ada di kerajaan-kerajaan, rumah ibadah, dan kastil.